Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih Allah melalui Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 23. Yesus bersabda, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Demikian, "Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Aku akan memberitahukannya, agar kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudari terkasih, doa yang disampaikan Yesus di atas dengan sangat jelas mengungkapkan hubungan yang intim antara Yesus dengan Bapaknya ke surga. Yesus dan Bapaknya adalah satu. Hanya Yesus yang mengenal Bapa. Hanya Yesus yang tahu jalan menuju ke rumah Bapa. Karena Yesus berasal dari surga. Bapa mengutus Yesus kepada manusia. Bapa percaya bahwa Yesus akan setia melaksanakan tugas diberikannya. Yesus sungguh melaksanakan kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia dengan mengalami sengsara di jalan salib dan wafat di kayu salib. Cinta Bapa kepada manusia diwujudkan dalam cinta Yesus kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, ada banyak orang dengan mudah mengucapkan kalimat, "Aku mencintai kamu."
Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar melakukan tindakan kasih itu. Pada umumnya, orang mengatakan kasih kepada orang lain itu demi kepentingannya sendiri, bukan karena kepentingan orang yang dikasihinya tadi. Aku mengasihi kamu pada dasarnya hendak mengatakan bahwa kamu adalah milikku. Aku menjadi subjek dan kamu menjadi objek. Kamu yang kukasihi harus memenuhi kehendakku dan kebutuhanku. Kasih menjadi kedok belaka. Kasih bukan tindakan tulus dari hati terdalam demi orang yang dikasihi. Orang yang mengasihi dengan tulus akan menjadikan orang yang dikasihi sebagai subjek. Yang lebih penting adalah kebutuhan orang yang dikasihi. Contoh paling nyata adalah kasih seorang ibu yang mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan anaknya. Ibu itu tidak menghitung pertaruhan nyawanya. Yang penting anaknya lahir dengan selamat dan sehat. Secara umum, para orang tua memiliki kasih yang tulus kepada anak-anaknya. Mereka bekerja mencari uang demi kehidupan anak-anaknya. Kasih yang tulus akan membahagiakan orang yang dikasihinya. Saudara-saudari terkasih, kita tidak bisa menghitung dalamnya kasih Allah kepada manusia. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, Abraham pernah akan mengorbankan anaknya untuk korban bakaran karena ia taat kepada perintah Bapa. Tuhan melakukan lebih daripada Abraham untuk menunjukkan kasih-Nya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga dan anak-anak adalah harta kita. Jika demikian, jika seseorang sampai mengorbankan harta yang paling berharga yang dimilikinya demi seseorang, betapa besarnya kasih yang dimilikinya. Namun, tidak ada dalam sejarah manusia orang tua yang mengorbankan anaknya. Hanya Tuhan Allah saja yang pernah melakukannya. Betapa besar pengorbanan yang diserahkannya demi kasihnya kepada manusia. Tidak ada tindakan manusia yang bisa membalas sepadan dengan kasih Allah itu. Yang bisa dilakukan manusia adalah dengan setia kepada iman akan Allah dalam diri Yesus Putranya. Karena sudah mendapat kasih dengan cuma-cuma, sudah selayaknya manusia juga membagikan kasih dengan cuma-cuma pula kepada sesama manusia. Apakah kita mengasihi Allah dan Yesus Kristus? Apakah kita sudah membagikan kasih Allah kepada sesama manusia? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena cintamu kepada manusia, Engkau mengutus putramu untuk mengalami sengsara dan wafat di kayu salib. Karena cinta Yesus kepada manusia, Ia rela menjalani semua kesengsaraan tadi. Ajarlah kami untuk setia kepada Yesus dan membagikan kasih kepada sesama manusia. Engkaulah Tuhan kami, kini
dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.